Om Swastiastu. Pemirsa dan kawan UMKM Bali, sebagai negara tropis, tanah Indonesia dipenuhi dengan beragam kekayaan alam, termasuk berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat alami. Meskipun tidak dapat menggantikan obat-obatan medis yang telah teruji secara klinis, manfaat tanaman obat sayang untuk dilewatkan. Nah, di kesempatan kali ini, Gema UMKM Bali bersama saya Ita Sedana akan berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang memproduksi berbagai jenis olahan tanaman obat, tepatnya UMKM Ramuan Herbal ANT Bali. Bagaimana proses produksinya? Yuk kita ikuti perjalanan hari ini. Kabupaten Gianyar dengan luas wilayah 368 km persegi merupakan daerah dengan pusat budaya dan pariwisata di Bali. Menyimpan sejarah panjang dengan peninggalan berbagai situs dan candi purbakala. Tidak heran, Gianyar dijuluki kota budaya dan seni. Di samping terkenal dengan beragam objek wisata, Gianyar juga kaya sumber daya hayati berupa flora dan fauna. Dengan iklim laut tropis dan suhu berkisar 26 derajat Celcius, membuat berbagai tanaman tumbuh subur. Khususnya di Kecamatan Sukawati, penduduknya di samping sebagai pengrajin juga petani. Di sela-sela waktu jeda tanam padi, mereka menyempatkan menanam berbagai tanaman yang berkhasiat untuk obat, seperti jahe merah, kunyit putih, serai, dan lain-lainnya. Pengetahuan tanaman obat menyebar ke Bali seiring dengan perkembangan agama Hindu pada abad ke-5 Masehi dan diwariskan secara turun-temurun dalam manuskrip Lontar Usada. Disebutkan tumbuhan merupakan unsur utama. Tanaman obat diolah menjadi berbagai jamu, oreh, obat tetes, dan oles. Adapun keuntungan menggunakan obat herbal adalah murah, mudah didapat, dan karena bahan alami, minim efek samping. Pemirsa dan kawan UMKM Bali, saat ini saya sudah berada di ANT Bali dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang langsung dengan pengelola yaitu Bapak Trisna dan Ibu Wayan Ami. Boleh diceritakan Pak Trisna dan juga Bu Wayan tentang ANT Bali ini, kapan berdirinya dan apa yang diproduksi di sini? Awal mulanya dari kegiatan kita ini, kita sebetulnya melihat terutama di desa kami di Bande, Belah Batu. Di Belah Batu. Ya, banyak lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Lahan kosong. Gitu. Jadi kita berpikir bagaimana caranya untuk memanfaatkan lahan tersebut, karena banyak sekali anak-anak muda terutama yang memang tidak punya ketertarikan untuk bertani. Mereka kan lebih banyak ingin bekerja di sektor pariwisata. Akhirnya kita mencari tanaman yang lebih mudah untuk ditanam daripada kalau misalnya kita menanam sayuran. Ya, kalau sayuran itu kan sudah banyak yang nanam di mana-mana. Kalau rempah-rempah ini masih dibilang sedikit dan juga dari sisi perawatannya tidak terlalu sulit. Tidak sesulit kalau menanam sayuran. Jadi kita mencoba menanam lahan-lahan kosong tersebut dengan rempah-rempah. Kemudian pada suatu kesempatan Dinas Pertanian Gianyar melihat lahan kami dan kemudian kita diajak untuk ikut pameran di provinsi. Nah, di sana dari teman-teman dinas itu menantang kami. Coba Bapak Ibu buatlah produk olahan dari hasil rempah-rempah ini supaya lebih menarik untuk pembeli, untuk konsumen. Nah, karena kita merasa tertantang, sejak saat itu kita mulai meracik atau membuat jamu serbuk dan jamu cair. Seperti itu. Kalau cair kita juga suplai, tapi pas ada order. Kalau serbuk kita bikin dulu, nanti kalau memang ada order baru kita kirim. Tapi secara ini sih karena kan dia masih lama expirednya itu, jadi cukup lah untuk bisa diinikan.
disimpan. Berapa Iya. lama biasanya penyimpanan untuk yang serbuk? Kalau yang serbuk bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh, wow. Ya, asalkan dia disimpan di tempat yang kering, yang tidak lembab, yang ada, ya sejuk lah. Kalau yang cair atau lolah baru harus fresh gitu. Iya, itu Dia hanya iya. bertahan 3 hari, itu pun di kulkas. Di kulkas. Ya. Proses produksinya seperti apa? Kalau proses awalnya biasanya kita mulai dari sortir, Mbak. Karena kan namanya aja rempah-rempah itu dari produk yang alami ya, kan biasanya ada yang busuk, ada yang masih muda. Kadang-kadang walaupun sebenarnya masa panennya sudah tua, tapi kan ada beberapa yang masih muda. Jadi kita memang sengaja sortir, pilih yang tua-tua supaya khasiatnya lebih bagus. Oh, justru ya, yang tua. Ya. Setelah kita sortir, kita biasanya bersihkan dulu dengan air sampai 3 kali cuci ya. 3 kali cuci, setelah itu kita kupas kulitnya untuk memastikan tidak ada tanah. Iya, karena ada sisa tanahnya itu loh. Karena kita nyucinya banyak, kadang-kadang masih ada sisa tanah. Jadi kita bersihkan dulu, pastikan memang sudah bersih. Kita potong-potong. Setelah itu kita proses blender. Nah, setelah dari blender kita saring. Setelah disaring, kita baru olah. Olahnya itu ya dengan pemanasan pasti. Nah, dengan tambahan gula dan lain-lain itu kita aduk terus menerus dengan gula arennya. Dan itu biasanya karena gula aren untuk menjadi kristal itu butuh waktu 2 jaman. Iya, itu yang prosesnya itu yang lama sebenarnya. Iya. Nah, setelah kita mengkristal gulanya, baru kita pindahkan supaya agak dingin ya, supaya dingin. Setelah itu baru kita packing. Nah, setelah packing dilabel pasti, dilabelkan. Itu untuk proses menjadi serbuknya. Iya, kalau serbuknya. Kalau untuk jamunya? Kalau jamunya kurang lebih sih sebenarnya sama, cuma bedanya airnya ditambahkan. Ya mungkin ada lain kalau umpamanya jamunya kan ada asamnya atau apanya gitu. Tapi kalau lolah cair tidak perlu diaduk, jadi cukup masukkan semua bahan-bahan baku, tinggal aja. Iya, Nanti dipanaskan. sampai dia mendidih, tunggu dingin, Ya, baru kemudian kita disaring, saring, packing. masukkan di botol. Harapan kedepannya untuk ANT Bali seperti apa? Ya, kondisi seperti ini. Ini sih harapan kita, terutama ya mungkin masyarakat lebih, ayolah kita kembali ke alam, pada kearifan lokal. Karena di Bali ini kan banyak sebetulnya hasil rempah-rempah, gitu ya. Jadi kita back to nature, kembali ke arifan lokal, jangan hanya kita mengkonsumsi obat sedikit-sedikit obat kimia. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita minum hasil ramuan rempah-rempah tadi. Dan kemudian kita juga berharap inspirasi ini juga muncul dari pemerintah, terutama Banyak kalangan dari sih. pihak swasta, dari artis mungkin Iya, yang bisa lebih gaungnya lebih Iya. banyak. Yang memberikan promosi. Iya. Om Swastiastu, semoga sehat semuanya. Saya sudah lama mengkonsumsi produk dari AT Bali. Ini produk yang sangat luar biasa, seluruhnya herbal, tepat juga dalam rangka pengurangan pemanfaatan obat-obat kimia. Saya berharap semuanya bisa memberikan dukungan. Mari kita dukung UMKM Bali agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Ini merupakan ANT, produk herbal buatan UKM Bali, yang sudah mengkonsumsinya sejak lama dan terbukti memberikan manfaat kepada yang secara pribadi. Mari kita minum dan konsumsi produk-produk herbal buatan UKM Bali sehingga kita bisa memajukan masyarakat Bali dan UKM Bali pada khususnya. ANT, mari konsumsi produk ANT Bali. Pemirsa dan kawan UMKM Bali, demikianlah tadi perjalanan kita untuk mengenal lebih jauh lagi tentang UMKM lokal Bali, khususnya yang ada di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang memproduksi ramuan herbal Bali, ANT Bali.
Semoga informasi tadi bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ingat, tetap dukung dan konsumsi produk-produk hasil UMKM lokal Bali demi kesejahteraan masyarakat Bali. Saya Ita Sudana, pamit undur. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam acara Gema UMKM Bali berikutnya.